Saudara, pencemaran udara melalui emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Makassar saat ini semakin memprihatinkan. Kota Makassar saat ini terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan bertambahnya berbagai merek kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Hal tersebut mengidentifikasikan Kota Makassar merupakan salah satu kota metro yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas buang dari kendaraan mereka. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Insinyur Kusayen, pencemaran udara di Kota Makassar saat ini telah memasuki ambang batas toleransi. Salah satu penyumbang polusi terbesar adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin diesel serta proyek yang tidak memiliki izin AMDAL. Kendaraan yang berbahan bakar solar itu kurang lebih 40% yang tidak lulus uji emisi. Kalau bensin itu hanya 20%. Jadi kami berharap kepada yang sudah diuji, karena yang sudah diuji itu ada tandanya Pak, ada labelnya. Saya berharap kepada pemilik kendaraan supaya persegera untuk membawa ke bengkel-bengkel resmi kan. Untuk itu diharapkan kepada pengendara kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 yang beroperasi di wilayah Kota Makassar untuk segera melakukan pemeriksaan kendaraannya ke Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saudara, pembangunan yang konseptual dan selaras dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar sebagai kota metropolitan telah berimplikasi pada perubahan lingkungan, sehingga saudara menuntut pemerintah kota untuk mengatasinya. Meskipun Indonesia Fuel Report mencatat pada tahun 2007 Makassar termasuk 10 kota terbesar yang memiliki emisi gas buang terendah, namun dilihat dari pembangunan dan pengembangan kota yang konseptual dan selaras dengan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya telah berimplikasi pada perubahan lingkungan di Kota Makassar. Karena itu pada dialog lingkungan hidup bersama mahasiswa pencinta lingkungan hidup Universitas Negeri Makassar, Wali Kota Makassar H. Ilham Arif Sirajuddin mengharapkan momentum Hari Bumi menjadi peringatan bagi setiap orang untuk berubah perilaku hidup dengan mengutamakan pelestarian alam dan lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah merupakan kota metropolitan yang kita bisa rasakan bagaimana percepatan pembangunan yang ada saat sekarang. Tetapi seiring dengan percepatan pembangunan tersebut, kita tidak bisa pungkiri bahwa tema sentral yang sekarang sudah mendunia dan sudah menjadi bagian daripada komitmen kita semua adalah bagaimana menjadikan persoalan lingkungan ini menjadi bagian daripada perhatian kita semua. Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April di seluruh dunia merupakan momen yang membawa isu lingkungan untuk melestarikan dan kepedulian demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Mengatasi perubahan lingkungan tersebut, pemerintah Kota Makassar memberikan kontribusi melalui optimalisasi ruang terbuka hijau sebesar 60% dibandingkan pengembangan lahan sebesar 40%. Di samping itu dilakukan pembuatan hutan kota, gerakan menanam 1 juta pohon, dan penghijauan yang tertuang dalam peraturan daerah. Untuk mendukung pemerintah mengatasi perubahan lingkungan tersebut, pihak UNM saat ini juga sedang mempersiapkan pengembangan Eco School berbasis lingkungan yang berlokasi di luar Kota Makassar bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat. Saudara, jajaran pemerintah Kota Makassar menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang berlangsung di Makassar. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni menjadi momen penting bagi perkembangan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan program Makassar Bersih dan program Green and Clean yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Insinyur H. Ilham Arif Sirajuddin. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2011 yang kali ini mengangkat tema Forest Nature at Your Service, jajaran Pemkot Makassar melaksanakan upacara bendera yang dihadiri seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar dan bertindak selaku pembina upacara Wali Kota Makassar Insinyur H. Ilham Arif Sirajuddin.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Insinyur H. Ilham Arif Sirajuddin membacakan sambutan seragam Menteri Negara Lingkungan Hidup mengungkapkan hutan merupakan komponen penting bagi bumi dalam perannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karenanya, ajakan untuk bersama-sama melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu selalu dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan penyerahan dan penanaman pohon secara simbolis sebanyak 30.000 pohon jenis trambesi dan palem dari pimpinan Penin Bank kepada Wali Kota Makassar untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan sekolah, lembaga mahasiswa, fasilitator lingkungan, dan pegawai negeri sipil. Saudara, Sungai Tallo yang membelah Kota Makassar terindikasi terjadi pencemaran dan diperkirakan sudah berlangsung cukup lama. Kejernihan air Sungai Tallo yang dahulunya dapat dinikmati warga masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar bantara sungai, kini sudah tidak dapat dilakukan karena airnya yang kotor dan berbau. Dahulu air Sungai Tallo dapat dinikmati warga untuk keperluan mencuci dan kegiatan lainnya, namun dengan kondisi demikian tidak dapat lagi oleh warga masyarakat. Salah seorang warga mengatakan, pencemaran yang diindikasikan dilakukan beberapa perusahaan di Kota Makassar terlihat tidak mendapat perhatian pemerintah maupun para anggota legislatif sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Dikatakan, akibat pencemaran Sungai Tallo, tambak yang dikelolanya tidak dapat berproduksi maksimal karena ikan yang ditebar banyak yang mati dan kalaupun ada yang hidup, pertumbuhannya tidak subur. Warga masyarakat mengharapkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk dapat memperhatikan masalah pencemaran Sungai Tallo sehingga masyarakat kecil tidak menjadi korban. Pihak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar juga diharapkan dapat meninjau langsung untuk melihat kondisi sungai yang terjadi sehingga ada jalan keluar yang dapat ditempuh untuk memperbaiki lingkungan. Saudara, pemerintah Kota Makassar terus melakukan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar ini. Kegiatan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya penyadaran tentang kondisi lingkungan hidup Kota Makassar saat ini. Perubahan iklim saat ini merupakan fenomena yang telah kita rasakan bersama, yakni perubahan siklus cuaca yang tidak dapat diprediksi. Kenaikan suhu global atau pemanasan global serta naiknya permukaan air laut merupakan kenyataan yang harus dihadapi utamanya Kota Makassar sebagai salah satu kota pesisir. Untuk itu, menghadapi pemanasan global saat ini, pemerintah kota berupaya untuk mencari solusi dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Salah satunya upaya pemerintah Kota Makassar dengan melakukan penghijauan yang diawali di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar dengan melakukan pencanangan penanaman 30.000 pohon. Wali Kota Makassar, H. Ilham Arif Sirajuddin mengemukakan apresiasinya terhadap para stakeholder yang turut peduli akan lingkungan kota ini. Saya kira kalau 30.000 pohon trambesi yang disumbangkan oleh Penin Bank dalam bentuk program Penin Peduli, ini kemudian tingkat pertumbuhannya bisa mencapai 90%, maka saya yakin Kota Makassar ke depan betul-betul bisa semakin memperkuat dan memperkokoh posisinya sebagai kota yang bersih akan udara. Karena kehadiran pohon trambesi ini adalah merupakan salah satu pohon yang mampu menyerap emisi gas buang itu yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itulah kita berharap bahwa 30.000 pohon ini betul-betul bisa ditanamkan. Nah, saya berharap para kepala sekolah, para guru dan siswa yang ada betul-betul diberikan pemahaman terhadap bagaimana kondisi bumi kita saat sekarang ini sehingga ada rasa kepekaan dan wujud tanggung jawab yang kemudian melakukan penghijauan atau melakukan penanaman pohon sebagai bagian daripada penyelamatan bumi. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Insinyur H. Ilham Arif Sirajuddin menyerahkan bibit pohon kepada perwakilan sekolah untuk ditanam di sekolah masing-masing. Anda masih bersama kami dalam penyampaian Sulawesi Selatan dalam berita. Saudara, Wali Kota Makassar diwakili Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Insinyur H. Kusayeng MSI, kemarin membuka sosialisasi kebersihan, kesehatan lingkungan hidup dan jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. MSI melaporkan tahun ini Kecamatan Tallo patut berbangga dengan masuknya Kelurahan Cambaya sebagai nominasi 20 besar program Green and Clean Kota Makassar.
dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah. Diharapkan melalui sosialisasi ini ke depan semakin banyak kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah yang masuk nominasi MGC. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Insinyur H. Kusayeng MSI atas nama pemerintah Kota Makassar, di depan peserta sosialisasi menyampaikan beberapa hal terkait fenomena alam akhir-akhir ini serta dampak pemanasan global. Oleh karena itu diharapkan masyarakat melakukan pengolahan sampah dengan benar serta menghijaukan lingkungan hidup dengan penanaman pohon. Dikatakan program Makassar Bersih yang dicanangkan Wali Kota Makassar sejak tahun 2004 lalu memasuki tahun 2010 ini, pemerintah kota bekerja sama dengan Unilever terus menggalakkan program MGC dan menargetkan minimal 300 RW atau 2 RW setiap kelurahan yang menjadi pelopor kebersihan dan peduli lingkungan di wilayahnya masing-masing. Pembuangan air limbah rumah makan ataupun restoran di Kota Makassar pada drainase berakibat kualitas lingkungan menurun dengan sedimentasi pada drainase yang menjadi penyebab genangan air ketika musim hujan. Perkembangan Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini sangat pesat, terutama di bidang pembangunan mal, hotel, restoran, rumah makan, dan tempat hiburan lainnya tersebar di beberapa wilayah Kota Makassar yang memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan di Kota Makassar. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, H. Kusayeng, menyebutkan pembuangan air limbah rumah makan atau restoran pada drainase atau badan air lainnya telah mengakibatkan sedimentasi atau pengerasan karena adanya interaksi sisa lemak makanan yang dibuang melalui drainase. Karena itu, sosialisasi penggunaan alat penyaring kotoran atau sisa lemak makanan bagi pelaku bisnis restoran, rumah makan, dan rei dianggap perlu untuk memberikan pemahaman mengenai proses pengolahan limbah cair sehingga air limbah yang dihasilkan sesuai atau di bawah baku mutu air limbah. Wali Kota Makassar H. Ilham Arif Sirajudin menegaskan, apabila telah terjadi pencemaran maka akan dikenakan denda antara 1 hingga 3 miliar rupiah dan hukuman pidana minimal 1 tahun kepada pihak yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terlampaunya baku mutu yang telah ditetapkan. Dengan diperkenalkannya salah satu alat teknologi penyaring kotoran atau sisa lemak makanan yakni Grace Trap, diharapkan dapat membuka wawasan dan pentingnya pengelolaan limbah cair seiring meningkatnya pemahaman pengusaha akan proses pengurangan lemak sisa makanan sebagai salah satu proses peningkatan pelayanan kepada konsumen. Badan Lingkungan Hidup Daerah BLHD Kota Makassar melakukan uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor dengan menargetkan sekitar 400 kendaraan. Pesatnya pertambahan volume kendaraan di Kota Makassar berakibat pada tingginya tingkat pencemaran udara yang telah melewati ambang batas. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup mengenai ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, kendaraan berbahan bakar bensin untuk pembuatan tahun 2007 memiliki ambang batas emisi HC 200 ppm dan karbon 1,5%. Sementara kendaraan tahun pembuatan sebelum 2007 memiliki ambang batas HC 1200 ppm dan karbon 4,5%. Sedangkan untuk kendaraan berbahan bakar solar tahun pembuatan sebelum 2007 memiliki ambang batas emisi sekitar 50 hingga 70% dan kendaraan tahun pembuatan setelah tahun 2007 memiliki ambang emisi 40%. Dengan melakukan pengujian pada sumber melalui uji petik emisi gas buang dapat menjadi salah satu cara mengetahui kadar karbon di udara. Pengujian emisi gas buang dimaksudkan untuk dapat dijadikan parameter kualitas udara Kota Makassar dari tahun ke tahun. Mereka memiliki kendaraan dengan jumlah emisi gas buang yang tinggi, maka itu juga berdampak pada nilai ekonomis, di mana mereka akan mengeluarkan biaya besar karena kendaraan yang seperti itu pasti perawannya tidak bagus, yang pada akhirnya mengkonsumsi bahan bakar menjadi besar. Nah, jadi kegiatan ini sudah merupakan program tahunan. Malah dalam 1 tahun, dalam tahun 2010 ini kami rencana 2 kali. Ini pertama nanti di bulan Agustus untuk tahap keduanya. Diharapkan kualitas udara di Kota Makassar akan semakin lebih baik di kemudian hari, seiring dengan semakin gencarnya pemerintah dan masyarakat Kota Makassar dalam mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor demi antisipasi pemanasan global.